Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru kataballahu alaikumusiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man zala az-zahri saqahu ilan nar. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala di malam ke-17 ini kita masih sempat hadir di masjid kita. Alhamdulillah, masjid yang luar biasa penampakannya, luar biasa keindahannya, dan insya Allah mudah-mudahan semua yang berada di dalam masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ke-17 ini jamaah dikenal juga di dalam sejarah nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. 1400 tahun yang lalu, tepatnya 17 Ramadan, malam Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berhari-hari bertahanut meninggalkan rumah, berdiam diri dalam gua Hira, didatangi seorang malaikat. Itu pun Nabi belum tahu kalau itu adalah malaikat. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil merangkul beliau, menyuruh Nabi untuk membaca. Itulah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhan. Alladzi khalaq, Tuhan yang menciptakan. Inilah ayat mulai dari ayat 1 jamaah sampai ayat 5 disepakati oleh para mufassir sebagai ayat atau surah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu jamaah sekalian, Nabi berkata, "Maqra, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca," padahal disuruh membaca. Memang kalau kita baca dalam Al-Quran itu Nabi disebut walladzi ba'asa fil ummiyina, bahwa Rasul itu diutus sebagai seorang ummiyun. Ummi itu jamaah sekalian orang yang tidak bisa membaca dan orang yang tidak bisa menulis. Ini juga jamaah sekalian sesungguhnya menjadi satu bukti, sebab kelak di kemudian hari akan banyak orang yang menuduh Nabi bahwa Nabi ini ya menjiplat
dari kitab-kitab sebelumnya. Nabi ini yang membuat-buat sendiri. Itu terbantahkan dengan kondisi beliau sebagai ummiyun. Mana mungkin Nabi bisa membaca, mengambil dari kitab-kitab yang lalu, padahal dia sendiri tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi ini sekaligus bantahan sebetulnya kondisi Nabi ketika ada orang yang mengatakan bahwa dia sendiri yang bikin-bikin itu. Yang pertama jamaah sekalian yang bisa kita lihat di sini, kita bisa pahami bahwa Allah menyuruh Nabi itu membaca sebetulnya apa yang dibaca itu. Waktu itu belum ada Quran. Belum ada Quran seperti ini. Dan itu pun baru pertama kali turun Al-Quran. Sudah disuruh membaca. Nah, para mufassir menjelaskan begini jemaah. Rupanya ayat-ayat Allah itu bukan hanya Al-Quran yang setiap hari kita baca itu. Rupanya ayat Allah itu ada dua kelompok besar. Ada ayat kauliyah, itulah Al-Quran. Dan ada ayat kauniyah, itulah bentangan alam beserta isinya, termasuk diri kita. Sehingga para mufassir mengatakan ya salah satu yang diminta dibaca oleh Jibril waktu itu adalah ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diciptakan oleh Allah termasuk dirinya. Kan ada ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi bagi orang-orang yang merenungi penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu adalah salah satu ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau saat itu jamaah sekalian, salah satu yang diminta, diperintahkan dan sekaligus kepada kita ini diperintahkan adalah membaca ayat-ayat kauniyahnya Allah. Termasuk misalnya diri kita itu perlu Pak. Misalnya kata Allah falyanzurul insan mimma khuliq. Hendaklah manusia itu berpikir dari apa yang dia diciptakan. Apa maksudnya Allah di situ mengingatkan kita? Supaya kita menyadari dari mana asal kita. Karena di situ disebut khuliqa mimma indafiq. Kita ini diciptakan dari air yang memancar. Kalau dalam teori reproduksi jamaah, kalau bapak menyemprotkan bibit tidak memancar, itu tidak akan jadi. Karena dalam identifikasi sperma itu jamaah, ada yang densun. Densun itu berputar-putar, tidak akan pernah membuahi. Ada yang progresif, maju terus, pantang mundur. Ada yang mundur, maju mundur. Jadi yang maju ke depan, itulah yang bisa membuahi. Nah, yang dimaksud di situ air yang memancar, tentu kita bisa memahami jamaah bahwa kita ini diciptakan dari air berupa itu tadi, air sperma yang kalau kita lihat tidak ada nilainya sama sekali. Kalau dia jatuh di lantai, kita tidak akan mau memungut, bahkan beberapa saat akan berbau. Itulah asal manusia, bahan awalnya. Dan kalau kita mau kaji lebih jauh jamaah sekalian, rupanya begini, itu tidak langsung menjadi air seperti itu. Tapi kalau kita baca misalnya di surah Al-Mu'minun mulai dari ayat 12, Allah memberi penjelasan, laqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Saya menciptakan manusia itu dari saripati tanah.
Jadi sebelum menjadi jamaah sekalian itu air tadi, kita asalnya itu dari saripatinya tanah. Gimana itu kajiannya jamaah? Saripati tanah itu bagi kami di pertanian jamaah itu adalah unsur-unsur hara yang ada dalam tanah. Zat-zat yang ada dalam tanah, zat-zat makanan. Kalau seorang petani menanam jamaah, katakanlah menanam padi, menanam kedelai, itu yang kemudian dihisap oleh tanaman melalui akar. Ada yang jadi batang, ada yang jadi daun, ada yang menjadi buah. Kalau kedelai menjadi buah kedelai. Buah kedelai ini jamaah sekalian diproses secara fermentasi ya oleh ya siapakah ya, apakah mas atau apa, jadi tempe, jadi tahu. Kemudian diproses, dibeli oleh ibu di dapur, diproses ya, kita makan sama-sama. Secara metabolisme, tempe dan tahu yang masuk ke dalam tubuh itu jamaah diproses dalam tubuh, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi benih, ada yang menjadi bibit. Pada bapak itu menjadi sperma, pada ibu menjadi ovum. Lalu kemudian jamaah sekalian, ini mohon maaf, bapak ibu ketemu main-main, terjadi pembuahan. Itulah yang disebut oleh Allah ya, nutfah fi qararin makin. Saya tempatkan nutfahnya di dalam rahim yang kokoh. Kenapa rahim itu disebut kokoh jamaah? Padahal kalau bapak-bapak raba itu perutnya ibunya itu lembut sekali. Kenapa disebut kokoh? Rupanya ada cairan yang diciptakan oleh Allah di sekeliling kandungan itu yang melindungi, namanya cairan amnion. Kalau itu ada benturan, lentur itu tidak kena, itu baik. Jadi Allah menyebut fi qararin makin, dalam rahim yang kuat. Dari mana itu asalnya tadi? Ya, dari saripati tanah yang diisap oleh tanaman, naik menjadi buah, kita proses dalam tubuh menjadi air tadi yang memancar. Itulah yang kemudian terjadi pembuahan lalu disimpan di dalam rahim. Lalu Allah mengatakan ya, summa ja'alna nutfa 'alaqah fahalaqna 'alaqa mudghah fahalaqna mudghah izama faqasawnal izama lahma summa ansha'nahu akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi setelah jamaah sekalian menjadi air itu, dia berubah menempel seperti kacang bentuknya, menempel pada dinding rahim ya. Itulah yang mengisap darahnya ibunya, sari-sari makanan dari berkembang terus sampai menjadi mudghah ya, menjadi alaqah ya, tumbuh daging, kemudian daging membungkus tulang ya, kemudian daging ini dibungkus oleh kulit. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu Allah dengan kemahakuasaannya membentuk kita sebaik-baik bentuk. Makanya kita disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dibentuk oleh Allah sangat bagus bentuknya jamaah, tidak sama dengan monyet. Nah, ini juga sebagai satu bantahan buat orang yang belajar tentang teori Darwin, yang mengatakan bahwa neneknya dulu itu berasal dari monyet. Erok jadi jamaah, nenek dari oleh monyet. Kalau teori ini benar jamaah sekalian, bahwa terjadi evolusi dari monyet, tena monyet mantang magamane, jaring asem tahu. Semua sudah jadi manusia. Tapi kenyataannya manusia juga terus tumbuh, monyet juga terus tumbuh. Tidak ada mixing line itu. Tidak ada garis keturunan dari monyet. Yang benar menurut Allah justru ada manusia yang diubah menjadi monyet. Ada apa toh? Umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu diperintah oleh Allah pergi sholat pada hari Sabtu, fis sabati. Wa laqad alimtumul ladina tadaw
Fis sabati faqulna kunu qiradatan khasiin. Sungguh kamu mengetahui ada orang yang melanggar pada hari Sabtu. Disuruh pergi salat, tapi dia pergi mencari ikan. Itulah umat Nabi Musa. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Allah katakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kerah yang hina dina. Jadi yang benar itu menurut Quran, manusia yang diubah oleh Allah menjadi monyet, bukan monyet yang berubah menjadi manusia. Jadi kita ini dibodohi selama ini, pembodohan dalam sains, dalam ilmu pengetahuan. Jadi jamaah sekalian itu, kita kembali ke situ tadi. Berarti asal kejadian manusia itu jamaah sekalian, bahan baku kita pertama mungkin ada yang dari tempe, ada yang dari tahu. Baji ibu na tahu sagan tempe pak pun tarasi. Ya betul. Siapa tahu tarasi nama kandri olo bapak sagan ngembaga. Nah yang jadi bibi berarti boleh jadi kita ini berasal dari terasi udal lagi betul. Nah apa yang kita maksudkan di sini jamaah? Manusia jangan sombong. Tiap doko berroi. Sekalipun Allah katakan innal insana la yatagha. Manusia itu cenderung sombong. Kan begitu Pak? Jai tahu nabanggakan Muhammad. Banyak orang membanggakan keturunannya. Nakene Muhammad, nakene kang opua, nakene karainga, nakene peta, apa tuh kau masyarakat biasa. Jangan begitu Pak. So, kalau ada kesombongan karena keturunan, asal usul merasa lebih baik dari yang lain, itu sama dengan iblis. Biasanya cari tanah iblis. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Urangi waktu niatna disuruh sujud malaikat, semuanya sujud kecuali iblis. Aba, dia angku, sombong. Iya itu. Ketika ditanya Allah tasjudu li Adam, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam wahai iblis? Apa dia jawab? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Itu apa saya sujud? Saya lebih baik dari Adam. Ana khairum minhu. Kenapa dia merasa baik? Dia bilang begini jawabannya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan dicipta dari api. Dia itu kan hanya dari tanah. Ngapain saya sujud? Saya lebih baik dari dia. Jadi kalau ada orang merasa asal usulnya lebih baik daripada yang lain, hati-hati ki. Enggak singgah sanggam magibali sih. Nah itu jemaah. Padahal kalau kita lihat ayat yang membuat orang mulia di sisi Allah itu hanya apa Pak? Takwa. Boleh jadi orang yang kita anggap hina, orang yang kita rendah, yang kita anggap rendah karena mungkin status sosialnya kita lihat lebih rendah dari kita, boleh jadi justru dia lebih mulia dari kita. Nah itu. Termasuk jamaah itu kalau ada jabatan apa segala macam, dia maki boro dulu. Terlambat ki boro. Inai paling boro nih jabatan nariolo. Fir'aun Pak. Fir'aun itu luar biasa Pak. Sampai dia lantik dirinya menjadi Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ditalangkan oleh Allah Ta'ala di Laut Merah. Ada orang bangga dengan kekayaannya. Itulah Karun. Saking kayanya itu Karun Pak, puna sampulo jo tahu pore kali nangangka kunci-kunci gudanna tena nakuli nangka. Kunci-kunci gudanna jinyo Pak. Tapi bunaina gudanna, nampak kunci gudanna. Tidak bisa diangkat puluhan orang yang kuat-kuat. Tapi kemudian dia ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan hartanya. Karena dia ya bangga dengan hartanya. Nah inilah jamaah sekalian, sehingga maksud saya ya mentadaburi diri ya, termasuk tadi ayat-ayat Allah diri kita ini, itu mari kita coba untuk kita renungkan. Pada akhirnya kemudian insya Allah kita akan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa
kita ini memang berasal dari benda yang tidak ada nilainya, dan tentu jamaah sekalian, atas rahmatnya Allah kita menjadi manusia. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menentang Allah, tidak mau taat kepada Allah, itu sangat terlalu. Ingat, sekecil apapun kesombongan dalam hati Pak, itu tidak akan masuk surga. Kalau kita baca hadis, ya, dalam hadis itu dikatakan begini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi minas misqala dzarratin minal kibir. Tenan tamat di surga siapa saja yang ada dalam hatinya kesombongan sekalipun hanya sebesar biji zarah. Saya kira itu jamaah mungkin terlalu panjang. Ya, mohon maaf kalau ada ketersinggungan atau mungkin agak kasar, tapi ya saya kira begitulah penjelasannya, supaya kita menyadari diri bahwa memang kita ini berasal dari benda yang tidak ada nilainya sama sekali. Nasrun minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.